Halo, selamat pagi teman-teman. Nama saya Aldina Biasa. Saya adalah murid kelas 3 dari Sekolah Murid Merdeka. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai kondisi kerusakan lingkungan yang cukup mengancam di Kota Semarang, yaitu Semarang terancam tenggelam. Saat ini saya tinggal di Kota Semarang. Semarang adalah kota yang iklimnya cukup panas. Bahkan Semarang merupakan kota kelima dengan suhu tertinggi di Indonesia setelah Surabaya, Kupang, Majalengka, dan Tiwatobi. Semarang memiliki kondisi geografis yang cukup unik karena wilayahnya terbagi menjadi dua bagian yang kerap dijuluki oleh penduduk sekitar sebagai Semarang Atas dan Semarang Bawah. Semarang Atas wilayahnya berbukit-bukit dan dekat dengan pegunungan sehingga suhunya lebih sejuk. Sementara Semarang Bawah wilayahnya datar dan perbatasan dengan laut sehingga suhunya lebih panas. Sudah beberapa tahun ini, Kota Semarang mengalami bencana banjirop. Wilayah yang terkena banjirop adalah wilayah Kota Semarang Bawah, yaitu daerah yang berbatasan dekat dengan laut. Bahkan beberapa tahun terakhir, area banjirop semakin meluas. Apa sih banjirop itu? Banjirop adalah banjir yang terjadi karena pasang air laut atau gelombang yang tergenang pada kawasan yang tingginya lebih rendah daripada permukaan air laut. Banjirop memiliki ciri-ciri yang berbeda dari banjir biasa. Ciri-ciri banjirop adalah 1. Rop terjadi ketika air laut pasang. 2. Memiliki karakteristik air yang cenderung lebih jernih dibanding jenis banjir lainnya. 3. Musim penghujan tidak dan curah hujan tidak menjadi faktor pendorong utama karena rop dapat terjadi di musim lain. 4. Wilayah dataran yang lebih rendah daripada tinggi permukaan laut lebih rentan dan sering terjadi banjir rob. 5. Air banjir jenis ini berasa asin. Akibat bencana banjir rob, banyak kerugian yang dirasakan masyarakat, diantaranya kerugian material, kerusakan bangunan, sumber penyakit, lalu lintas dan mobilitas yang terhambat, serta sulit mendapatkan air bersih untuk kebutuhan hidup. Banyak faktor yang menyebabkan rob, diantaranya pemanasan global, rusaknya hutan mangrove sebagai benteng pertahanan daratan dari gelombang air, penggunaan air tanah yang berlebihan, kondisi topografi alam yang menyebabkan dataran lebih rendah dari permukaan laut. Alih fungsi sawah sebagai salah satu resapan air malah dijadikan pemukiman atau bangunan, penyumbatan sampah di daerah muara laut, bantaran sungai yang sempit, dan drainase yang kurang baik. Dari berbagai faktor penyebab terjadinya rob yang saya sampaikan tadi, pemanasan global merupakan salah satu faktor yang penyebab yang paling besar. Pengaruhnya, pemanasan global menyebabkan perubahan iklim, suhu bumi menjadi lebih panas sehingga es di kutub mencair. Hal ini menyebabkan air laut bertambah banyak sehingga permukaan laut bertambah tinggi. Luas wilayah dataran pesisir pantai otomatis akan berkurang karena permukaan air laut bertambah tinggi dan sangat berpotensi menyebabkan rob. Oleh karena itu, untuk mengurangi rob, pertama kita bisa berperan untuk membantu mengurangi dampak perubahan iklim dengan melakukan hal-hal yang bisa mengurangi efek pemanasan global. Di antaranya, mengurangi penggunaan kantong plastik, menanam pohon, mematikan peralatan elektronik dan lampu jika tidak dipakai, membeli baju preloved, mengurangi pemakaian kendaraan bermotor dan mulai menggunakan sepeda, membuat kompos, mengurangi penggunaan tisu dan kertas. Yang kedua, kita juga bisa mengatasi rob dengan cara menjaga kelestarian hutan mangrove dan menanam pohon bakau di kawasan yang telah rusak. Salah satu manfaat hutan mangrove adalah untuk melindungi garis pantai dan abrasi atau pengikisan sehingga bisa menahan rob. Tumbuhan mangrove merupakan salah satu jenis tumbuhan yang memiliki akar kokoh yang dapat merendam gelombang besar termasuk tsunami. Oleh karena itu, manfaat menanam mangrove sangat penting sekali untuk mencegah terjadinya bencana alam.
Demikian informasi mengenai banjirop yang terjadi di Kota Semarang. Semoga kita semua bisa berperan untuk mencegah dan mengatasi dampak kerusakan lingkungan yang ada di sekitar kita. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sampai jumpa.